Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, Bapak Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, Bapak Ibu Kepala Madrasah se-KKM MTSN 8 Ciamis, Bapak dan Ibu orang tua wali siswa kelas 7 yang saya hormati, dan terpenting anak-anakku siswa-siswi MTSN 8 Ciamis yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Suasana yang riang gembira dibingkai dengan sebuah acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Di MTSN 8 Ciamis tahun ini melaksanakan implementasi kurikulum modul project tahun ini adalah gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Untuk semester ini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan dua kegiatan, yakni olah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Yang pertama dibuat taplak meja, kemudian tikar, dan yang kedua adalah tanaman green atau tanaman hias yang sederhana. Kenapa kita itu harus ada project? Jadi project itu adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan baik secara tertulis atau secara lisan. Di mana kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik, kesempatan emas untuk bisa menampilkan hasil karya atau dari modul project yang dimana modul project ini GTS 8 Ciamis itu untuk tahun sekarang ini akan dilaksanakan 3 modul. Yang pertama modul gaya hidup berkelanjutan, kedua kewirausahaan, dan ketiga adalah gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Kemudian nanti semester kedua yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Kewirausahaan itu 90 jam pelajaran, dan nanti untuk bangunlah jiwa dan raganya adalah 88 jam pelajaran. Jadi jumlah keseluruhan 288. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi sekali kepada orang tua, kepada komite, kepada jajaran tim project kurikulum Merdeka yang pada hari ini alhamdulillah bisa menggelar sebuah event yang namanya gelar karya, dan ini adalah merupakan hal yang wajib dan kudu. Di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya project. Nah, project kita di Kementerian Agama beda dengan di Diknas. Kalau di Diknas hanya P5 saja, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk di Kementerian Agama ditambah dengan yang namanya P2RA, yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Untuk tema dan sebagainya itu sama. Untuk itu Bapak Ibu semua, saya sebagai
pengawas wilayah bina di sini adalah ditugasi, di-SK-kan untuk mengawal kegiatan kurikulum Merdeka. Dan Bapak Ibu juga perlu diketahui bahwasanya kurikulum Merdeka untuk di Kementerian Agama, kebetulan MTSN 8 ini adalah dianugerahi sebagai pilot project. Jadi dengan serempak pada tahun ini kita di Kementerian Agama khususnya di kelas 7 semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk kelas 8-9 adalah masih tetap menggunakan kurikulum 2013. Untuk itu ini sebagai pencerahan saja kepada Bapak Ibu semua. Saya mengawal ini tidak serta-merta ada juknisnya, ya. Ada juknisnya, ada aturannya yang berlaku. Untuk itu tadi sudah disebutkan bahwasanya dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya tim project. Tim project ini adalah khusus ditangani oleh ketua ketua tim project. Kebetulan di sini ketua tim projectnya adalah bagian kurikulum yaitu Pak Hendar ya. Untuk itu yang kedua ini double ya, bukan double counting. Selain melaksanakan kurikulum Merdeka di MTSN 8 ini sebagai pilot project. Jadi ini ada dua yang harus dilaporkan Pak Kepala ya. Pertama adalah kurikulum Merdeka pelaksanaan yang serempak, yang satu lagi adalah kurikulum Merdeka berbasis komunitas. Kenapa ada berbasis komunitas? Karena di pilot project ini kita dikawal oleh berbagai elemen. Pertama adalah dari elemen BDK ya. Yang kedua dari elemen dosen, ketiga elemen pengawas, ketiga elemen dari sekolah, dan juga komunitas dari organisasi yang diwakili oleh jajaran Penmat. Itu tentang IKMBK. Tentang hari ini kita akan menggelar yang namanya gelar karya dengan tema hidup berkelanjutan. Tadi dari dua pembawa program dari gelar dari project P5 dan P2 era ini sangat berkorelasi dengan program Adiwiyata. Kenapa sampah yang diambil tema? Saya sangat setuju sekali karena sampah ini sudah merupakan isu nasional, malah isu internasional. Di mana-mana, siapapun, kapanpun, dimanapun sampah, ya. Maka untuk itu kita harus sadar diri, sampah ini bukan saja yang perlu dibuang, tapi di situ ada berlian. Dalam artian kita bisa menjadi saudagar, kita menjadi seorang yang crazy rich dari sampah ini. Mungkin ini adalah awal dari kegiatan ini. Semoga saja menjadi pemantik bagi anak-anak kita di kehidupan di masa yang akan datang dengan sampah ini. Untuk itu Pak Hendar, mana Pak Hendar? Ya Pak Hendar tolong nanti untuk berikutnya kita masih menggunakan tema ini ya, dipahamkan teologisnya. Jadi itu di Quran kan jelas ada itu dasarnya ya, dasar tentang pelestarian alam ya. Kita harus bersahabat dengan alam ya. Ada adabnya ya Bu ya, kalau mau metik itu buah dan sebagainya, ada itu aturannya gitu ya, supaya kenapa? Supaya konsumsi zat-zat yang ada dalam buah itu tidak hilang begitu. Untuk itu saya mengapresiasi sekali juga kepada Bapak Ibu yang kebetulan hari ini hadir sebagai undangan saya sebagai pengawas bina dari Kepala MTS swasta. Insya Allah saya tunggu undangannya ya Ibu Bapak Kepala untuk menggelar tim projectnya ya, tim projectnya. Untuk itu
mungkin tidak akan berlama-lama. Saya senang bercerita, tapi ini yang tidak tahan adalah panasnya Ibu. Dan berbagi waktu lah. Semangat, lebih semangat. Sekali lagi moto kita adalah sampahku harapanku. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Siap mengelola sampah? Siap ya. Mau jadi crazy rich dari sampah? Mau. Insya Allah atas bimbingan orang guru-guru kita, insya Allah kalian akan menjadi orang yang paling berbahagia dari sampah ya. Jangan dikecilkan yang namanya sampah, karena di sampah itu adalah nilai ekonominya, ada nilai harapan kita untuk hidup lebih bahagia. Terima kasih, saya tidak akan berlama-lama karena kita juga berbagi waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.